Ya, pemirsa, seorang pengendara mobil menjadi korban penyerangan sekelompok pengantar jenazah yang melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian ini, mobil korban rusak parah pada bagian kaca depan dan kaca spion usai dirusak para pelaku. Kenapa kabar orang Kak? Kenapa kabar orang Kak? Aksi anarkis yang dilakukan para pengantar jenazah saat menyerang pengendara mobil yang melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan siang kemarin direkam oleh pemilik mobil. Dalam video, sejumlah pelaku pengantar jenazah mendekati korban dan langsung merusak mobil miliknya. Tak hanya itu, korban yang sempat menyaut untuk menepi kembali diserang para pelaku. Kejadian berawal saat korban hendak menuju ke tempat kerjanya di Kabupaten Maros. Namun dari belakang, tiba-tiba muncul sekelompok pengendara motor yang hendak menuju ke tempat pemakaman di Sudiang. Tapi ambulans sudah lewat. Itu yang motor yang pakai kayu yang bawa bendera putih dipukul mobilku. Loh, aku diam jalan minggir pelan-pelan. Datang lagi pukul lagi mobilku. Sampai jendela, Pak jangan pukul mobil Pak. Kita ini tetap minggir, kita tak turang. Alhamdulillah turun semua. Rombongan pak, bahkan dari samping kiri pun. Setelah kami menerima laporan pengaduan tersebut, kami langsung akan melakukan proses penyelidikan terhadap para pelaku ini. Kami akan lakukan penyelidikan dan menelusuri jejak daripada rekaman video kekerasan tersebut. Akibat kejadian ini, kondisi mobil korban rusak parah pada bagian kaca depan dan spion. Sementara itu, kasus ini sudah ditangani Polsek Tamalan Rea dan akan segera menyelidiki para pelaku yang terekam dalam video amatir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuli Yusfin, Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, percepat program pemerintah demi tercapainya kekebalan komunitas, kini vaksin drive-thru hadir di ruas Jalan Tol Jagorawi. Pelaksana vaksinasi digelar selama 1 bulan dengan jumlah vaksin sebanyak 1.200 dosis per harinya. Dua gerai vaksinasi drive-thru digelar TNI bersama PT Jasa Marga di 2 ruas tol Jagorawi. Untuk arah Bogor menuju Jakarta, gerai vaksinasi berada di kilometer 18. Untuk registrasi dan screening berada di kilometer 38 dan rest area kilometer 21 Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Sementara dari Jakarta menuju Bogor, registrasi dan screening berada di rest area kilometer 10. Sedangkan vaksinasi drive-thru berada di kilometer 14, tepat di pintu keluar tol Cibubur, Jakarta Timur. Vaksinasi drive-thru tol Jagorawi ini mendapatkan respon positif dari para pengguna jalan. Sangat terbantu. Ya, kita tidak perlu ngantri, kemudian lebih praktis ya. Lebih praktis? Ya. Bapak dari mana? Saya dari Jakarta. Kemudian saya kebetulan keluarga yang belum divaksin. Keluarga? Ya sih, lebih mempermudah pengendara mobil juga, jadi lebih gampang juga kan buat orang-orang yang mau vaksin. Saya juga sebenarnya di daerah saya udah mulai kesulitan buat vaksin. Sementara dosis vaksin yang diberikan di 2 gerai vaksinasi drive-thru tol Jagorawi ini menggunakan jenis vaksin Pfizer dan Sinovac. Untuk yang Pfizer, itu kita melaksanakan secara online di serbuanvaksin24.org yang nantinya link itu akan disebarluaskan melalui akun atau website dan media sosial dari Jasa Marga. Sementara untuk yang Sinovac untuk arah Bogor Jakarta itu langsung on the spot. Vaksinasi drive-thru sendiri akan digelar selama 1 bulan dengan jumlah vaksin per hari sebanyak 1.200 dosis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky, Ainis melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Pasar Tanah Abang Blok B Jakarta Pusat kembali dibuka seiring pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di DKI Jakarta. Meski sudah dibuka kembali dan diberikan pelonggaran, Pasar Tanah Abang masih sepi dari pengunjung. Sejumlah pengunjung yang akan masuk ke kawasan Pasar Tanah Abang seperti di Blok A dan Blok B wajib menunjukkan keterangan sudah divaksinasi. Apabila belum, pengunjung tidak diperbolehkan untuk memasuki Pasar Tanah Abang. Pedagang pun juga sudah wajib divaksinasi sebelum berjualan seperti biasanya.
Meski pemerintah sudah memberlakukan PPKM level 3, Pasar Tanah Abang tetap beroperasi pada pukul 8 pagi hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Suasana Pasar Tanah Abang pun masih sepi dari pembeli. Ya, pemirsa, Pasar Tanah Abang sudah kembali beroperasi seperti biasa. Kita akan lihat situasi di sana bersama rekan kami, Mahathir Muhammad. Ya, selamat siang, Mahathir. Apakah siang ini para pembeli sudah mulai meramaikan di Pasar Tanah Abang? Silakan, Mahathir. Ya, selamat siang Pram. Untuk pembeli atau juga calon pembeli yang biasanya datang ke Pasar Tanah Abang, ini memang kalau kami melihat sebenarnya ada pembeli yang untuk membeli berbagai bahan pakaian atau juga tekstil. Namun itu kalau kami lihat di depan adalah pelanggan-pelanggan utama atau pelanggan-pelanggan yang memang sering datang dan untuk mereka nanti jual lagi di daerah lain. Namun untuk mengetahui informasi lebih lanjut seperti apa sebenarnya bagaimana cara masuk ke Tanah Abang dan bagaimana relaksasinya dan juga bagaimana jumlah pengunjung yang datang ke Tanah Abang selama PPKM yang sudah dilakukan dari level 3 ke level, maksud kami dari level 4 ke level 3 sekarang ini yang sudah direlaksasi oleh pemerintah. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan pengelola Blok A Tanah Abang yaitu Bapak Indiarto Tanu Miharja. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak, kita berbincang sedikit di Anyus siang Pak. Mengenai tadi ada pertanyaan dari presenter saya pun mengenai sebenarnya dari pengunjung sendiri menurut Bapak ini crowded-nya sepi dan sudah bagaimana Pak penjualannya sejauh ini Pak? Pengunjung makin lama sih makin bertambah. Minggu lalu berdasarkan hasil checker kita itu ada sekitar 8.000 pengunjung sehari. Nah mungkin sekarang sudah mendekati hampir 10.000. Kalau seumpamanya untuk pengunjung itu tetap prokesnya kita pakai. Kartu vaksin atau gimana masuk ke pasar Blok A juga kita periksa juga. Ya mungkin dengan prokes seperti kayak begitu ya ada juga mengganggu karena kita tahu ini tetap walaupun pasar bangunan Tanah Abang ini modern tapi tetap dia namanya pasar. Pasti pengunjungnya juga dari menengah ke bawah. Dan ini tapi tetap prokes kita pakai. Kartu vaksin juga tetap kalau mau pengunjung datang harus memperlihatkan kartu vaksinnya. Oke. Pak, tapi untuk relaksasi bagi pengunjung sendiri atau pembeli ini Pak ya, relaksasinya apa yang diberikan Pak? Mungkin kalau memang prokes kita dijalankan. Tapi untuk kapasitas ada nggak Pak? Maksudnya mungkin dilebihkan atau kapasitas tetap sama mengikuti regulasi pemerintah? Selama ini sih masih tetap sama, iya kan. Tapi kalau umpamanya ada juga lebih juga nggak terlalu banyak, iya kan. Pengunjung kita kan baru 10.000, ya kan. Biasanya kalau yang normal kan kita sekitar 40.000 sampai 50.000. Jadi kalau 10.000 masih tercapai lah, malah masih kurang. Nah untuk relaksasi sementara kita nggak ada relaksasi karena tetap walaupun gedung tutup kita tetap operasional. Kita mesti bayar listrik, karyawan, semua segala. Sementara itu aja dulu untuk relaksasinya memang tidak ada. Tapi so ini dari 25% naik 50% itu bisa jadi juga Pak ya? Bisa aja. Ya ini tergantung. Kan sekarang sekolah tatap muka sudah mulai. Berarti ada juga orang-orang tua sebagian yang ke Pasar Tanah Abang untuk beli seragam. Ya. Melengkapi lagi tas sekolah, mungkin yang udah 2 tahun yang udah usang. Itu juga kita pantau aja terus gitu. Tadi berbicara pembeli sekarang pedagang ya Pak. Kalau dari pedagang sendiri bagaimana menurut Bapak omset daripada pedagang sejauh ini Pak? Sementara ya mereka bilang sih walaupun sepi ya masih sudah mulai ada lah. Udah mulai ada datang pembeli pedagang. Kalau di daerah sih pelanggan udah pasti. Karena kalau kita lihat tadi di lobi timur juga sudah banyak. Baik, Pak, terima kasih Pak Indiarto Tanu Miharja selaku pengelola Blok A Tanah Abang. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga ke depannya Pasar Tanah Abang sudah kembali normal Pak ya seperti biasa. Terima kasih Pak sekali lagi. Terima kasih, selamat siang. Ya, itu perbincangan kami Pram dengan pengelola Blok A Tanah Abang Bapak Indiarto Tanu Miharja bahwa menyatakan sebenarnya kalau peningkatan terjadi kurang lebih sudah 10.000 pengunjung atau pelanggan, namun normalnya ini 40.000. Namun sekali lagi kalau situasi dan kondisi saat ini memang masih terpantau begitu lenggang, tidak seperti biasanya, namun protokol kesehatan tetap diperjalankan. Terus sebentar itu kembali Pram di studio. Iya, Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Mahathir. Ya, pemirsa, takut jarum suntik, seorang pelajar histeris saat vaksinasi di Tuban, Jawa Timur. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di ID Siang.